Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak dosen serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Dimas Angga Fernando bersama rekan saya Elisa Febrianti dan Fahmi Rudin Anwar dari kelas MJ808 mata kuliah Bisnis Intelijen Universitas Ibrahim. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kajian kami yang berjudul Analisis Intelijen Bisnis dan IT Security tentang kebocoran data BPJS Kesehatan. Topik ini kami angkat karena data bukan lagi sebagai sebuah kumpulan informasi, tetapi sudah menjadi salah satu aset paling penting dalam sebuah organisasi. Ketika data dalam jumlah besar mengalami sebuah kebocoran, maka dampaknya tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga menyangkut keamanan, kepercayaan masyarakat, aspek hukum, hingga bagaimana sebuah organisasi dapat mengambil keputusan. Melalui perspektif bisnis intelijen, kami akan membahas bagaimana data dikelola, bagaimana potensi kelemahan-kelemahan dapat dianalisis, serta bagaimana dashboard dan indikator kinerja dapat digunakan untuk membantu mendeteksi dan memitigasi risiko keamanan informasi. Dalam presentasi ini, kami akan membahas mulai dari kerangka kerja bisnis intelijen, studi kasus kebocoran data BPJS Kesehatan, analisis penyebab dari perspektif IT security, aspek regulasi perlindungan data, visualisasi dan monitoring risiko, hingga rekomendasi mitigasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Fahmi Rudin Anwar. Kepadanya waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Dimas. Baik, saya akan mempresentasikan yang pertama, pendahuluan dan kerangka kerja Business Intelligence. Integrasi pengolahan data, strategis organisasi, dan tantangan tata kelola keamanan informasi nasional. Baik, kita lanjut. Konsep dan manajemen intelijen bisnis. Terdapat dua poin. Yang pertama, kerangka kerja Business Intelligence. Business Intelligence atau BI mengintegrasikan sumber data, ETL, extract, transform, and load, data warehouse, serta analisis OLAP untuk menghasilkan keputusan manajerial secara cepat dan presisi. BI mentransformasi data mentah menjadi wawasan strategi guna meningkatkan efisiensi operasional dan mitigasi risiko. Yang kedua, fungsi manajemen BI mencakup perencanaan arsitektur data, pengorganisasian tim ahli, data engineer, dan analis, pelaksanaan pengolahan data harian, serta pengawasan mutu atau controlling, menjadikan keamanan data sebagai bagian integral dari siklus hidup sistem informasi organisasi. Lanjut, data warehouse dan keamanan informasi. Terdapat 4 poin di sini. Yang pertama, data warehouse menyimpan data historis terpusat sebagai basis utama analisis multidimensi OLAP. Kedua, merupakan critical point karena menampung data sensitif masyarakat dalam skala sangat masif. Ketiga, wajib menerapkan principle of less privilege guna membatasi hak akses pengguna secara ketat. Empat, menerapkan enkripsi data ganda, data at rest, dan data in transit, serta audit trail aktivitas. Di slide selanjutnya, kita akan membahas tentang studi kasus IT security di BPJS Kesehatan. Data terkini ada 279 miliar data penduduk terduga bocor. Jadi insiden ini terjadi pada tahun 2021, tepatnya di bulan Mei, yaitu ada kasus tentang peretasan cyber. Sebanyak 279 juta data kependudukan Indonesia, NIK, nama, HP, alamat email, gaji, dan riwayat kesehatan diduga bocor dan diperjualbelikan di forum cyber daring. Investigasi BSSN, Kemenkominfo, dan Bareskrim Polri menginformasi adanya kemiripan struktur data identik dengan basis data BPJS Kesehatan, mengindikasikan eksploitasi celah keamanan internal.
Baik, lanjut di analisis penyebab dari perspektif BI. Yang di sini ada 3 poin, ada kontrol akses lemah karena longgarnya pengawasan hak akses akun internal memungkinkan pihak tidak berwenang mengekstraksi data mentah dalam jumlah besar secara ilegal. Kedua, minim enkripsi warehouse karena tidak dilengkapi oleh enkripsi bertingkat sehingga data yang terambil dapat langsung dibaca dan dimanfaatkan tanpa adanya deskripsi yang rumit. Tiga, lemahnya continuous monitoring karena belum tersedianya early warning system pada sistem pelaporan BI untuk mendeteksi lonjakan lalu lintas eksfiltrasi data secara real time. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Untuk waktu dan layar dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah aspek yuridis dan regulasinya. Yang pertama ada kepatuhan hukum perlindungan data. Insiden BPJS Kesehatan menjadi pendorong utama percepatan pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau UU PDP di Indonesia. UU PDP menegaskan kewajiban pengendali data menjaga kerahasiaan, memberikan notifikasi resmi saat timbul peretasan, serta ancaman sanksi pidana dan denda bagi kelalaian tata kelola data. Ini adalah visuali data dan monitoring resikonya. Yang pertama ada Security Matrix Dashboard, yaitu penyajian visual indikator keamanan cyber, tren ancaman akses ilegal, serta status kerentanan sistem terpusat. Lalu yang kedua ada deteksi anomali akses, yaitu memanfaatkan grafik statistik kuantitatif untuk mendeteksi lonjakan eksfiltrasi data yang mencurigakan secara otomatis. Lalu yang ketiga ada pelaporan kepatuhan, sistem pelaporan berkala untuk memantau pemenuhan standar regulasi UU PDP dan audit sertifikasi ISO atau IEC 27001. Lalu manajemen kinerja keamanan BI. Dari indikator kinerja respon time insiden, target standarnya adalah kurang dari 15 menit, lalu mekanisme SLP dan evaluasinya adalah penanganan cepat oleh insiden respon team, dan reward dan punishment adalah bonus atau evaluasi khusus tim IT. Lalu untuk indikator audit vulnerability, target standar adalah 0 critical risks, lalu mekanismenya adalah penetration testing berkala dan pembaruan patching. Lalu reward dan punishment adalah insentif sertifikasi atau teguran tertulis. Lalu yang ketiga ada indikator kinerja kepatuhan hak akses. Target standarnya adalah 100% principal list privilege. Lalu mekanismenya adalah tinjauan otorisasi pengguna secara bulanan. Reward and punishment-nya adalah penonaktifan akses bagi pelanggar SOP. Lalu yang terakhir ada enkripsi data warehouse. Target standarnya adalah 100% encrypted. Lalu mekanisme SOP-nya adalah enkripsi AES 256 pada status at risk and in transit. Lalu reward and punishment adalah penghargaan tata kelola atau sanksi SP. Intelijen bisnis di era globalisasi ada peluang bisnis intelijen lintas negara, yaitu memungkinkan integrasi big data dan AI lintas platform global untuk analisis tren pasar internasional, prediksi kebutuhan pelanggan, dan optimasi rantai pasok global. Lalu yang kedua ada tantangan cyber dan standar GDPR, yaitu ancaman cyber lintas batas, serta tuntutan kepatuhan regulasi internasional seperti GDPR, Uni Eropa membutuhkan kolaborasi pertahanan cyber yang ketat. Lalu ada yang kedua adalah dashboard BI dan rekomendasi mitigasi. Ini adalah dashboard BI-nya, bisa dilihat dari link. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memberikan informasi seputar hasil laporan yang telah kami buat.
Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis intelijen bisnis dan IT security tentang kebocoran data BPJS Kesehatan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karenanya, kami sangat terbuka terhadap kritik, saran maupun pertanyaan dari Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Saya Dimas Angga Fernando bersama Elisa Febrianti dan Fahmiruddin Anwar mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.